Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Semoga hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang menanyakan mungkin ya, Bang, gimana sih saya ingin menjadi driver Grab, tapi saya nggak punya kendaraan mobil, tapi saya SIM punya. Oke, gampang ya kan, gampang banget kalau kalian benar-benar niat ingin menjadi Grab walaupun tidak punya kendaraan. Kalian bisa bergabung ke Grab Sahabat Rental ya kan, daftar di situ. Caranya dari TPI ya, media caranya TPI Grab. Gimana sih caranya? Nah, caranya kalian bisa daftar online, cari di website atau datang langsung ke TPI Grab di mana aja. Kebetulan kalau saya ini TPI-nya di Hankam, di daerah Pakuapus. Bagi rekan-rekan yang ingin menjadi Grab, silakan mendaftarkan diri. Prosesnya gimana, Bang? Susah nggak? Ribet nggak? Menurut saya sih enggak. Menurut saya enggak. Pengalaman saya dulu dari 2018 itu saya driver Grab motor Grab. Suatu saat waktu lagi itu saya dapat notif di aplikasi Grab untuk naik kelas, dan saya coba itu untuk naik kelas, dan saya isi semua formulir. Alhamdulillah pagi saya pengajuan naik kelas, malamnya saya dapat notif diundang untuk interview. Nah, itu juga umum ya, umum untuk bagi yang umum nih, yang bukan dari Grabback atau dari umum, itu bisa juga. Yang bisa datang langsung ke Grabback, Grab TPI. Grab TPI, kalian daftarkan diri Anda, cari di web, di Google pasti ada di situ. Nanti bisa datang langsung atau bisa daftar online. Prosesnya setelah kita udah daftar melalui aplikasi atau secara langsung, nanti biasanya ada di WA, untuk undangan interview. Syaratnya gampang, cuma KTP, keluarga, sama SIM. Nah, setelah dapat undangan interview, kita datang. Nah, di situ biasanya ada pilihan undangannya, ada di TPI mana aja yang menurut teman-teman yang terdekat, itulah yang teman-teman ambil untuk interview. Nah, setelah interview kita kelengkapan kayak SIM, STNK, terus kartu keluarga, tanya juga alamat domisilinya di mana. Nah, kenapa di alamat harus lengkap itu, nanti kita disurvei. Setelah itu kita disurvei. Untuk kartu keluarga itu penting. Untuk biasanya sih yang ditanyakan kalau misalnya KTP kalian itu agak kurang, tidak jelas, maka perlihatkan itu kartu keluarga. Cuman kalau KTP teman-teman masih bagus, yang tidak samar-samar, itu hanya menunjukkan KTP-nya saja. Nah, tadi interview ditanya, jika kalian interview nanti kalian akan mengerti, di situ akan dijelaskan apa-apa
selesai, alamat kita jelas. Setelah itu sehari, paling lama 3 hari itu akan datang tim survei dari TPI-nya itu ke rumah kita. Nah, setelah survei itu nanti ada notifikasi misalnya kita lolos dari apa namanya, setelah didatangin dari rumah itu oleh tim surveinya. Nah, itu biasanya kita dapat notif tuh. Kalau pengalaman saya, hari Senin itu interview, hari Selasa pagi siang jam 12 itu di survei. Nah, dan hari itu juga sekitar jam 4 sore ya, hari Selasa jam 4 sore saya dipanggil untuk 105 unit. Nah, 105 unit datang kita 105 unit. Nah, di situ kita kalau bisa datang lebih pagi ya ke TPI kalau 105 unit. Karena apa? Supaya unitnya bisa cepat keluar dan kita bisa pakai untuk apa namanya, untuk konbit ya, untuk cari rezeki. Ada biaya enggak? Ya, kita diminta untuk deposit 500.000 ya, deposit 500.000. Dan untuk sisanya kita sisanya nyewa ya, nyewa itu per hari 170.000 waktu. Dibandingkan kita nyewa di rental umum lah. Di rental umum itu sekitar 3,5. Kalau ini hanya 170. Bahkan kalau misalkan performa kita bagus, nah, itu biar TPI juga ngasih diskon kita, diskon ya kan, yang saat ini 170 jadi 150, 140 ya, tergantung dari kebijaksanaan dari pihak TPI-nya. Kalian kalau di TPI, kendaraan dari TPI, kita tidak usah melihat dipusingkan dengan biaya servis ditanggung, ban ditanggung, jangan khawatir. Jadi kita hanya menjaga kebersihan, merawat kendaraan ini ya kan, karena ya harus kita rawat dan harus kita bersihkan, karena ini ibaratnya ada penghasilan kita. Makin bersih kendaraan kita ya makin nyaman untuk customernya. Bang, gimana bang kalau di gap rental itu di TPI itu, apakah aku bisa diprioritaskan? Menurut saya sama aja, tergantung dari kitanya. Kalau kitanya rajin, kita cancel orderan ya kan, yang sesuai dengan aturan Grab ya, mungkin bagus ya. Kalau kalian misalnya cari rezekinya sering cancel, orderan pilih-pilih, nanya, menurut saya sih orderan apa aja ya diambil aja. Kenapa diambil aja? Karena itu rezeki kita. Kalau kita pilih-pilih, kecil enggak, gede enggak, nantinya ya udah ambil aja apa aja, mau jarak dekat, jarak jauh, diambil aja. Yang kebanyakan cancel, karena kalau kebanyakan cancel ya ada risiko ya, aku udah bisa anyep. Memang
pasti bisa aja, ya tergantung dari kita. Kalau saya biasa ngebit di daerah Tangerang. Karena apa? Kalau di Tangerang kayaknya tidak memiliki ganjil genap ya. Saya biasa mainnya di daerah Tangerang Kota, BSD, Karawaci, makanya area-area situ aja. Itu waktu itu lumayan, sehari minimal hari kecil itu 700 ribu, gede bang dutnya. Sehari berarti cepat kaya dong ya. Sekarang kita pikirin, tapi kan dari 700 ribu bersih itu kita hitung. Jadi kita jangan hanya mulai gedenya, kita hitung dulu ya kan. Untuk kita pisahkan untuk sewa itu 70 sama apa namanya, bensin ya, bensin sekitar 50-200 sehari, sama makan ya kan. Berapa itu kalau kita putar 400 untuk biaya operasional. Jadi bersihnya kita bisa bawa ke rumah itu minimal 300, lumayan bisa makan keluarga. Semua itu tergantung dari kitanya. Kalau kita pengen dapat gede ya kita rajin, pagi-pagi kita udah berangkat di jam-jam sibuk. Kalau saya biasanya itu habis sholat subuh saya on beat. Karena apa? Banyak setelah on beat itu banyak kalau yang mau masuk banyak, ada anak sekolah juga yang mau sekolah ya kan. Kadang-kadang ada yang turun dari bus luar Jawa, yang di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera itu datang ya kan, mau arah pulang. Makanya potensinya banyak banget, tergantung dari kita nanti juga setelah rekan-rekan bergabung. Saya yakin teman-teman tahu salahnya. Jadi jangan khawatir, yang pengen jadi driver Grabcar silakan, walaupun kalian tidak punya kendaraan. Jadi hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, selama kita masih berusaha. Dimana ada kesulitan, disitu jadi jalan keluarnya. Tidak hujan juga, sederasnya hujan pasti akan reda. Bukannya ini ya, bukannya sok ngajarin, tapi emang pengalaman saya begitu. Jadi kalian yang bisa menentukan hanya kalian sendiri, bukan dari belas kasihan. Kita harus berusaha dan kita harus kuat mental, kuat segalanya. Oke, sekali gitu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat buat teman-teman semua, selalu berusaha dan jangan pernah menyerah, karena kata menyerah itu hanya untuk berjuang. Lelaki itu sesuai prinsipnya, jangan nyerah, semangat untuk berjuang rupiah. Kita bekerja, kita mencari makan, bukan mengemis. Oke, semangat, love you forever.